Shalom, selamat hari Minggu untuk adik-adik abang dari Komisi Sekolah Minggu GKI Sumur Tanjung Rejo. Kita bertemu kembali untuk bersama-sama beribadah. Sebelum kita bersama-sama membaca firman Tuhan, mari kita mendengarkan pujian dari teman kita, adik kita Mika yang berjudul King Kong. Tapi kakinya pendek, lebihnya binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Terima kasih. Terima kasih untuk adik Mika. Sekarang kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dari rumah kami masing-masing. Bukalah hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami dapat memahami firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik abang yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita buka Alkitab kita dari kitab Keluaran 1 ayat 1 sampai yang ke pasal 2 ayatnya yang ke-10 yang akan dibacakan dan dipandu oleh teman kita Yobi dan juga Daniel. Kita dengarkan bersama. Saya akan membacakan Alkitab Keluaran 1 ayat 1 sampai 22. Orang Israel ditindas di Mesir. Inilah nama para anak Israel yang datang ke Mesir bersama-sama dengan Yakub. Mereka datang dengan keluarganya masing-masing. Ruben, Simeon, Lewi dan Yehuda, Isakhar, Zebulon dan Benyamin, dan serta Naftali, Gad dan Asyir. Seluruh keturunan yang diperoleh Yakub berjumlah 70 jiwa. Tetapi Yusuf telah ada di Mesir. Kemudian matilah Yusuf serta semua saudara-saudaranya dan semua orang yang seangkatan dengan dia. Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda, sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi. Dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dari memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Sebab itu pengawas-pengawas roh ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Ramses. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai pekerjaan di padang, ya segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua. Katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka.
dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, "Mengapakah kamu berbuat demikian, membiarkan hidup bayi-bayi itu?" Jawab bidan itu kepada Firaun, "Sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin." Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu. Bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka Ia membuat mereka berumah tangga. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, "Lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil, tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup." Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih teman-teman. Musa lahir dan diselamatkan. Keluaran 2 ayat 1-10. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah putih pandan, dipangkalnya dan dengan gala-gala dan ter diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya lah bayi itu. Dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, "Tentulah ini bayi orang Ibrani." Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, "Akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusui bayi itu bagi tuan putri?" Sahut putri Firaun kepadanya, "Baiklah." Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, "Bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu." Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanya lah kepada putri Firaun, yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, "Karena aku telah menariknya dari air." Terima kasih untuk teman kita Daniel dan Yobi dan juga kawan-kawan yang sudah membaca dari rumah masing-masing. Tema kita pada minggu hari ini adalah munculnya harapan di tengah kesulitan. Ini menceritakan tentang seorang tokoh yang bernama, siapa adik-adik? Ya, yang bernama Musa, dan juga bangsa Israel, dan juga raja yang bernama Firaun. Dan kita akan mendengarkan kisahnya melalui film ataupun cuplikan yang akan ditayangkan di dalam video online sekolah minggu kita ini. Mari kita lihat bersama-sama. Firaun yang baru takut orang Israel akan menjadi terlalu kuat. Maka ia memperbudak mereka dengan sangat kejam. Firaun memerintahkan agar semua bayi laki-laki Israel dibunuh. Seorang wanita menaruh bayinya dalam keranjang, lalu menyembunyikannya di tepi sungai. Kakak perempuan bayi itu mengawasinya. Putri Firaun sedang mandi di sungai. Ia menemukan bayi itu dan memutuskan untuk mengasuhnya. Sang kakak menawarkan bantuan ibunya untuk merawat bayi itu. Putri
Firaun menamai bayi itu Musa. Adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita sudah melihat dan menonton video mengenai siapa tadi adik? Mengenai kisah tentang bangsa Israel, di mana setelah Yusuf mati dan meninggal dunia, ternyata keturunan-keturunannya itu ada banyak ditinggal dan memulai memenuhi Mesir, sehingga membuat Raja Firaun yang baru takut, sehingga membuat kebijakan-kebijakan untuk menyulitkan serta memunahkan, membinasakan bangsa Israel. Yang pertama tadi membuat kerja rodi, dan yang kedua membunuh setiap bayi laki-laki yang baru lahir. Tetapi ada bidan yang bernama Sifra dan juga temannya yang tidak melakukannya, tidak mau membunuh bayi laki-laki karena mereka adalah orang yang takut akan Tuhan. Dan juga ada seorang keturunan Lewi yang lahir setelah 3 bulan dirawat di keluarganya. Itu bayi itu bernama siapa adik-adik? Bernama Musa. Lalu ia dibuatkan keranjang dari gala-gala dan diletakkan ke dalam sungai Nil dan diawasi oleh kakaknya yang bernama Miriam. Sehingga dari aliran sungai Nil itu sampailah ia ke tempat putri Firaun. Putri Firaun menghampiri keranjang itu dan membukanya. Ia melihat seorang bayi laki-laki di dalam keranjang itu. Seketika ia juga tahu bahwa itu adalah bayi orang Ibrani. Rupanya Miriam, kakaknya Musa, juga berada di tempat itu adik-adik. Dan putri Firaun sangat senang melihat bayi itu. Dan ia menggendongnya dan mengangkatnya menjadi anaknya dan beri nama Musa, yang artinya diangkat dari air, yang diambil dari air. Lalu di situ ada Miriam. Miriam menjumpai putri Firaun itu dan berbicara, untuk menyusuinya ternyata ibunya sendiri, yaitu mamanya si Musa. Dan ia menyetujui, dan bayi itu dibawa ke istana bersama ibu yang menyusui, yaitu mamanya Miriam, ibu Musa. Dan Musa pun disusui serta dibesarkan di keluarga putri Firaun. Sungguh besar mulia karya Tuhan Yesus, di mana di tengah-tengah kesulitan orang Israel disuruh kerja rodi, bayi laki-laki dibunuh, tetapi Tuhan berkarya melalui kisah Musa, di mana harapan ada. Dan juga kepada kita adik-adik, ketika kita berserah kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, Tuhan pasti memberikan harapan kepada kita, anak-anaknya yang percaya kepadanya. Amin adik-adik. Sekarang kita buka ayat hafalan kita yang terambil dari Amsal 23 ayat yang ke-18. Abang bacakan. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Itulah ayat hafalan kita adik-adik. Sekarang kita dengarkan persembahan pujian dari teman kita Jovan yang berjudul Oh Giranglah. Nama saya Jovan Sitebu. Saya akan menyanyikan lagu yang berjudul Oh Giranglah. Terima kasih Jovan. Sekarang kita bersatu dalam doa.
Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya sebagai anak-anak Tuhan pasti ada harapan di dalam kami menjalani kehidupan. Ajarlah kami ya Tuhan untuk selalu takut akan Tuhan dan berserah kepada Tuhan. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk pendidikan kami, kesehatan serta orang tua kami dan juga gereja kami. Terima kasih Bapa, terimalah doa ini dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah ke dalam pencobaan, tapi lepaskan daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita nyanyikan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Kita berjumpa lagi minggu depan. Tuhan memberkati.